Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 atas nama Paulina Ellen Papu dengan akhirian NPM 20 dan saya sendiri Oke Mawan dengan akhirian NPM 24 akan membawakan materi profesi keguruan yaitu supervisi pendidikan. Oke, kita langsung lanjut ke materi pada yang bertugas. Silakan ya. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini ada pengertian tentang supervisi pendidikan. Secara morfologi, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat, sama artinya dengan inspeksi, pemeriksaan, dan pengawasan. Dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan. Secara semantik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar. Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapat tentang supervisi. Ada 3 ahli. Yang pertama yaitu Purwanto pada tahun 1987. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah. Yang kedua yaitu Rosell pada tahun 1980 mendefinisikan bahwa supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Yang ketiga yaitu Willem Manja pada tahun 2007 mengatakan bahwa supervisi diartikan sebagai kegiatan supervisor dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Ada 2 tujuan untuk mewujudkan supervisi, yaitu perbaikan guru dan murid dan peningkatan mutu pendidikan. Adapun tujuan dari supervisi pendidikan yaitu 1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern. Yang keempat, membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang kelima, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keenam, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketujuh, membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. Yang kedelapan, membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya. Yang kesembilan, membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat. Yang ke-10, membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Adapun fungsi dari supervisi pendidikan, fungsi yang pertama yaitu fungsi kepemimpinan, yaitu untuk meningkatkan semangat kerja, untuk mendorong aktivitas dan kreativitas serta dedikasi, mendorong terciptanya suasana kondusif, menampung, melayani, dan mengakomodir, membantu mengembangkan kerjasama dan kemitraan kerja, membantu mengembangkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler, dan membimbing dan mengarahkan. Ada juga fungsi pengawasan, yaitu mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas, memantau perkembangan pendidikan, mengawasi pelaksanaan administrasi, mengendalikan penggunaan dan pendistribusian, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Adapun fungsi yang ketiga yaitu fungsi pelaksana untuk melaksanakan tugas-tugas supervisi atau pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengamankan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasil supervisi atau pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Yang selanjutnya ada teknik. Teknik supervisi pendidikan adalah alat yang digunakan untuk
alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang pertama itu teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Untuk teknik supervisi yang bersifat kelompok ini dibagi beberapa kelompok lagi. Yang pertama itu pertemuan orientasi bagi guru baru, yaitu pertemuan antara supervisor dengan supervise atau guru baru yang bertujuan mengantar supervise memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua ada rapat guru, yaitu teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Yang ketiga ada studi kelompok antar guru, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Yang keempat ada diskusi, yaitu pertukaran pikiran dan pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah. Yang kelima ada workshop, yaitu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Dan yang terakhir ada tukar-menukar pengalaman, yaitu teknik penjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan. Untuk teknik yang kedua itu ada teknik individual dalam supervisi. Teknik individual ini merupakan teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Teknik ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada teknik kunjungan kelas, yang kedua ada teknik observasi kelas, yang ketiga ada percakapan pribadi, yang keempat ada intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain, yang kelima ada penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar, dan yang terakhir ada menilai diri sendiri. Untuk teknik yang ketiga yaitu teknik diskusi panel. Teknik ini biasa dilakukan di hadapan guru oleh para pakar dari bermacam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. Yang teknik yang keempat yaitu teknik seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah. Teknik yang kelima ada simposium, kegiatan mendatangkan ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Yang keenam ada demonstrasi mengajar, yaitu usaha peningkatan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru. Dan teknik yang ketujuh atau yang terakhir adalah buletin supervisi. Itu merupakan suatu media yang bersifat cetak, di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Kita lanjut. Yang berikutnya ada manfaat. Manfaat akhir dari sebuah proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan kepada petugas sekolah yang tidak profesional. Berikut ini ada beberapa manfaat ya. Yang pertama, mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. Yang kedua, menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, mampu memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu atau diprioritaskan. Yang keempat, mampu mengetahui petugas-petugas. Yang kelima, mampu mengetahui petugas yang perlu diganti. Yang keenam, mampu mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Yang yang ketujuh, mampu mengetahui kelemahan kurikulum. Yang kedelapan, mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dan yang terakhir,
berpikir mampu mempertahankan sesuatu yang sudah baik. Berikutnya yaitu jenis-jenis supervisi pendidikan itu ada dua. Yang pertama supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Sedangkan supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Untuk jenis yang kedua, supervisi klinis, yaitu supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Baik, itu saja materi dari kelompok 8 tentang supervisi pendidikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.